NIM C201-22024. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yaitu memaparkan hasil penelitian kami, yaitu tugas riset operasi. Kami meneliti di SPBU Jalan Gusti Ngurah Rai. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan kemajuan zaman, maka sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam praktik bisnis, baik barang maupun jasa, yang telah menuntut pengusaha untuk mencari peluang dan mencermati perkembangan pasar yang dinamis. Masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah transportasi. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk dari transportasi darat adalah kendaraan motor. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana model antrian dan karakteristik antrian yang berada di SPBU Tavanjuka. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu bagaimana model antrian dan karakteristik antrian di SPBU Tavanjuka Palu. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengertian antrian. Antrian adalah suatu situasi yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsumen menunggu di SPBU untuk menunggu giliran pelayanan atau fasilitas pelayanan. Dan bisa kita lihat sendiri, di sini ada 6 dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan semua penelitian di sini berfokus pada antrian yang ada di SPBU atau Pertamina. Yang bisa kita lihat sendiri juga, biasa di Pertamina itu banyak antrian dari mulai sepeda motor hingga mobil, yang bisa kita analisis dari model antriannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian karakteristik antrian. Yang pertama ada namanya freeze in, freeze out, yaitu pelanggan yang pertama datang akan pertama layani. Dan yang kedua itu ada namanya last in, freeze out, yaitu sistem antrian pelanggan yang datang terakhir pertama dilayani. Dan yang ketiga ada namanya service in random, yaitu panggilan berdasarkan peluang acak, tidak peduli siapa yang datang terlebih dahulu. Dan yang keempat ada namanya short operation times, yaitu sistem pelayanan yang mendahulukan waktu pelayanan tersingkat mendapat pelayanan pertama. Dan yang kelima ada namanya priority service. Di bagian yang kelima ini, di mana ada pelanggan yang memiliki prioritas tinggi akan didahulukan daripada pelanggan yang prioritasnya rendah. Jadi ada 5 bagian di karakteristik antrian ini, seperti yang bisa kita lihat bersama-sama dan sudah saya jelaskan tadi. Adapun struktur antrian menurut saya yaitu ada 4 single channel. Yang pertama yaitu single channel atau single phase. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Kemudian yang kedua single channel multi-phase, yaitu struktur ini memiliki satu jalur pelayanan sehingga disebut single channel. Istilah multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Yang ketiga yaitu multi-channel single phase. Sistem ini terjadi ketika 2 atau lebih fasilitas dialiri oleh antrian tunggal. Kemudian yang keempat yaitu multi-channel multi-phase. Setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Adapun model antrian, yaitu yang pertama model MMI atau Single Channel System atau model antrian jalur tunggal, terdiri dari M. Yang pertama adalah rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi peluang patient. Yang kedua adalah laju pelayanan yang mengikuti distribusi peluang eksponensial, sedangkan I adalah fasilitas pelayanan dalam sistem atau saluran. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Kemudian yang kedua model MMS atau Multiple Channel System atau model antrian jalur berganda. Sistem antrian jalur berganda terdapat 2 atau lebih jalur. Asumsi bahwa pelanggan yang menggunakan pelayanan pembentukan satu jalur yang akan dilayani pada stasiun pelayanan yang tersedia pertama kali saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu MDI atau Constant
servis atau waktu pelayanan konstan. Beberapa sistem memiliki waktu pelayanan yang tetap dan bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Kemudian ada model atau limited population atau populasi terbatas. Model ini berbeda dengan ketiga model yang lain karena saat ini terdapat hubungan saling ketergantungan antara panjang antrian dan tingkat kedatangan. Ketika terdapat sebuah populasi pelanggan atau potensial yang terbatas bagi sebuah fasilitas pelayanan, maka model antrian berbeda harus dipertimbangkan. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai kerangka konseptual penelitian. Jadi, banyak masalah yang terjadi di sebuah perusahaan Pertamina. Salah satu contoh permasalahannya adalah masalah mengenai antrian. Banyak pelanggan yang menunggu sangat lama hingga dilayani oleh operator SPBU. Walaupun banyak jalur yang tersedia, tetapi pelanggan tetap menunggu sangat lama. Jadi langkah yang kami lakukan adalah melakukan observasi langsung ke SPBU Tavanjuka. Struktur antrian yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah dengan menggunakan struktur penelitian multiple channel system, di mana ada dua fasilitas yang digunakan dalam Pertamina tersebut. Hasil data yang kami peroleh saat melakukan penelitian di SPBU Tavanjuka adalah kendaraan bermotor datang berjumlah 40 dalam 1 jam dan dapat dilayani oleh operator berjumlah 42 motor dalam 1 jam.